lihat dulu. Memang yang sering kita pakai datanya 2, tapi kan kita lihat lagi nih, kalau datanya memang ada 10 ya harus dibagi 10. Gitu. Jadi untuk min jelas ya. Nah, kita lanjut. Nah, contoh perhitungan min. Jadi walaupun sudah sering kita kerjakan, tapi secara statistik kita harus lihat seperti ini dulu. Terdapat 5 orang dewasa yang sedang mengukur berat badan. Hasilnya 56, 63, 54, 49, 58. Tentukan min dari data di atas. Tadi kan contohnya adalah, rumusnya adalah jumlah seluruh data. Jadi semua data ini kita tambahkan, kita bagi. Berapa sih N-nya tadi? Ya, jadi tadi 56, 63, 54, 49, 58, kita bagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada 5. Berarti 280 dibagi 5, 56. Ini ya. Kemudian, nah, sifat min. Nah, kita harus tahu untuk sifat min ini adalah, sifat min itu kan termasuk nilai tengah ya. Jadi nilai tengah yang paling banyak dipergunakan. Jadi min ini memang sering kita gunakan, kemudian merupakan wakil dari keseluruhan nilai. Dan itu juga termasuk kelebihan dari min, yaitu dia menggunakan seluruh nilai yang ada, berasal dari semua nilai pengamatan. Tapi kelemahan dari min adalah, min ini sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Apa sih ekstrim itu? Ada yang tahu ekstrim itu apa? Yang jauh dari rata-rata bukan? Kenapa? Jauh dari rata-rata. Misalkan ada, tadi kan beratnya kan rata-ratanya 50 apa sampai 60. Nah, misalkan ada yang beratnya 150, jadi mempengaruhi hasilnya gitu. Walaupun satu orang. Iya. Jadi min itu seperti itu ya. Jadi sudah tahu ya, ekstrim itu apa. Jadi ekstrim itu kalau kita bilang orangnya sangat ekstrim gitu. Orang ini ekstrim gitu karena dia itu bertingkah di luar norma yang ada, di luar kebiasaan. Jadi bisa jadi dia lebih kecil atau lebih besar. Jadi kalau kita ngomong ekstrim itu adalah sesuatu yang di luar rata-rata, di luar kebiasaan gitu kan. Karena ini kita kan lagi ngomonginnya min ya. Ngomongin rata-rata. Jadi begitu ada nilai ekstrim, jadi apakah itu nilainya terlalu besar atau terlalu kecil, berarti dia akan sangat mempengaruhi dari nilai rata-rata. Nah, itu termasuk salah satu kelemahan min. Jadi kalau tadi kelebihannya adalah dia mudah untuk dihitung dan dia melibatkan semua data, tapi kelemahannya adalah sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Kemudian kita lanjut ke sini. Kemudian median. Jadi tadi kan kita sudah tadi min ya. Min ini sudah tahu, udah jelas ya untuk min. Kita masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah median. Nah, median itu apa sih? Sebelumnya sudah pernah belajar tentang median? Nilai tengah, Ibu. Ya, jadi median itu adalah, kalau kita tadi ngomongin nilai tengah itu ada min, kalau median itu nilai tengah yang sering disebut nilai tengah. Jadi sebenarnya adalah nilai observasi yang paling tengah. Gitu. Nah, bagaimana kita mendapatkan median? Kalau tadi pada saat kita menghitung min, kita kan tadi tidak mengurutkan data ya. Jadi datanya berapa, seperti ini tadi nih, 56, 63, 54, 49, 58. Kita tidak harus mengurutkan datanya dulu. Langsung kita hitung, kemudian kita bagi 5. Tapi untuk median, kita tidak bisa melakukan seperti itu. Kalau nilai ini tadi tidak kita urutkan, kita akan dapatnya berapa ini di sini, kalau tidak kita urutkan seperti ini? 54 ya. Nah, jadi kalau untuk median, nilainya, nilai row-nya ini, data mentahnya, itu harus di array. Array itu diurutkan. Urutkan dulu.
datanya. Kemudian posisi median itu, setelah itu kita cari dulu posisi si median. Jadi posisi median adalah N plus 1 dibagi 2. Ya. Jadi median itu membagi data menjadi 2 bagian. Iya, Pak. Persisnya karena dia di tengah. Jadi median ini membagi data menjadi 2 bagian, yaitu 50% di atas median dan 50% di bawah median. Ya, di sini. Nah, kalau tadi nilai ekstrim adalah salah satu kelemahan dari min, kalau median ini tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi mau ada nilai ekstrim, ya satu ada nilai ekstrim, berapapun itu nilai ekstrimnya, mau makin gede, mau makin kecil gitu, itu tidak akan dipengaruhi median. Seperti kita lihat ya. Nih, kalau kita lihat dulu nih proses penghitungan median. Jadi tadi urutkan data dari yang kecil hingga terbesar. Setelah itu tentukan dulu posisi median N per 1 dibagi 2. Nah, kita lihat nanti di tabel adalah seperti ini. Grafik, kita kan biasanya nanti akan mengerjakan tabel-tabel seperti ini ya. Seperti terlihat di sini bahwa kita membagi nih 50% di kanan, 50% di kiri. Mediannya di tengah. Nah, benar-benar di tengah. Jadi nanti kalau mediannya 50, semuanya kita punya data 100. Berarti 50 ini di bawahnya median. Mediannya semuanya rata-rata berat badan 60 kilo. Berarti ada 50% yang di bawah 60, 50% lagi di atas 60. Itu kalau kita memakainya, nilai tengahnya adalah median. Nah, ini contoh untuk perhitungan median. Diketahui umur 13 anak, yaitu 3, 5, 2, 7, 9, 1, 7, 5, 3, 8, 10, 12, dan 5. Berapakah median umur anak ini? Nah, di sini kita urutkan dulu nih data-datanya. Data ini kita urutkan benar-benar harus dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian ditentukan dulu nih posisi median. Jadi posisi median dulu ya, belum nilai mediannya. Tadi kan seperti rumus tadi, posisi median adalah N plus 1 dibagi 2. N-nya ada 13. N itu adalah jumlah observasi, jumlah orang yang diteliti. Jadi N jumlah observasi, jumlah orang yang diteliti, jumlah objek, bisa seperti itu. Itu namanya N. Nah, N ini ditambah 1 dulu, baru dibagi 2. Berarti hasilnya 14 dibagi 2, 7. Berarti posisi median ada di angka 7. Nilai mediannya ada berapa? Bisa sambil bersama-sama dilihat. Nilai mediannya ada di yang ketujuh ya. 1, 2, 3, 3, 5, 5. Ini kan 1 ini posisi 1, 2 posisi 2, 3 posisi 3, 3 lagi posisi 4, 5 lagi posisi 5, 5 kemudian adalah posisi 6, dan 5 yang terakhir itu adalah posisi 7. Nah, posisi 7 di 5 yang terakhir ini adalah nilai median. Ya, sudah jelas ya untuk menghitung median ya? Nah, ini coba untuk menghitung median. Ini kalau tadi kita kan sudah tahu ya tentang min, kemudian sudah tahu juga tentang median. Kita lihat tadi, nilai ekstrim kalau di min sangat dipengaruhi. Jadi kita melihat di sini keuntungan dan kelemahan min dan median. Jadi walaupun min sering dipakai, median jarang kita pakai, tetapi sebenarnya dari dua angka statistik itu ada keuntungan dan kelemahannya juga. Jadi untuk min, kita lihat data ya, data A 52, 53, 54, 56, 58. Data B 52, 53, 54, 56, 90. Yang punya data ekstrim yang mana ya? Data A atau data B?
Data B. Berapa nilai ekstrimnya? 90. Iya, seperti yang tadi dibilang bahwa nilai ekstrim itu di luar kebiasaan. Kebiasaan kita sebut di sini adalah rata-rata. Jadi kalau data A itu kan datanya mirip ya, berat badannya tidak terlalu jauh bedanya. Data A itu punya min 54,6, mediannya 54. Data B, begitu ada angka ekstrim, minnya jadi 61. Jadi kalau dalam suatu kelas, berat badan 5 orang, tadinya rata-ratanya 54,6. Begitu satu orang keluar, si 58 diganti dengan 90, maka minnya berubah. Jadi tinggi, jadi 61. Semuanya ketarik ke atas. Itu kalau min. Nah, kalau median, di sini tetap mau ada nilai ekstrim, mau enggak yang satu keluar, dia mediannya tetap 54. Jadi di data A median 54, data B median 54. Jadi nilai tengah di kelas itu semuanya ini adalah sekelompok orang nih, best friend 5 orang gitu. Yang tadinya rata-rata berat badannya 54, pada saat pakai median tetap 54 walaupun satu masuk nih beratnya 90. Tapi begitu kita rata-ratakan berapa sih tuh berat badannya semuanya gitu. Jadinya 61. Jadi kesimpulannya, kalau kita punya data, jadi kita kan tetap harus menggunakan perhitungan yang paling bagus. Kalau kita punya sejumlah data, nanti kalian kan bikin skripsi ya, akhir iniannya ya. Nah, kalau kalian punya sejumlah data, kemudian datanya itu ada angka ekstrim, maka gunakan median. Tapi jika datanya itu tidak ada angka ekstrim, maka gunakan min. Ya, jadi walaupun min itu sering kita pakai, kita harus tahu juga kapan kita pakai min dan kapan kita pakai median. Ya, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ada yang ditanyakan, bisa langsung. Pada saat kita sedang diskusi seperti ini pun juga tidak masalah ya. Kita lanjut. Nah, nih. Modus. Jadi ini yang paling kita pakai bukan modus inian ya, modus. Modus atau mode biasanya disebut seperti itu. Ada yang sering pakai modus? Siapa yang sering modus nih? Fadli Bu, Muhammad Fadli Bu, panggil Bu. Mana nih? Mas Fadlinya, biasa modus. Bu, Muhammad Fadli namanya Bu. Kenal lagi aja Bu. Ya Muhammad Fadli. Biasa modus kemana nih? Saya mana lagi? Ini udah pernah ketemu teman-teman sekelas belum ya? Udah Bu. Udah Bu, Udah. pernah offline. Sudah pernah offline? Kita masuk sebelum pandemi Bu, 2018 ya Bu. Oh, 2018. Ini lulus 2022 ya? Iya Bu. Yang bentar lagi lulus ya ini ya? Tingkat terakhir ya? Iya Bu. Iya Bu. Sudah praktek kemana aja? Cibinong, Brimob Depok, sama Pasar Minggu. Mulai semester berapa biasanya tuh praktek? Semester 2 Bu. Dari semester 2. Nggak ada yang bisa modus nih, online? Nggak bisa Bu, si Fadli Bu. Jadi cuma Mas Fadli doang yang suka modus nih? Mas Adityannya enggak? Enggak Bu, saya mah anaknya kalem Bu. Oke, modus. Kalau modus di statistik ini adalah nilai yang paling banyak ditemui dalam suatu agregat. Agregat itu observasi atau penelitian atau suatu kalau di sini data itu angka gitu intinya ya. Tapi itu angka itu kan muncul, data itu muncul, angka itu muncul
muncul karena adanya suatu data yang kita lakukan. Jadi observasi. Jadi di dalam suatu observasi, karena modus adalah yang terbanyak, jadi modus itu kan nilai yang terbanyak, maka bisa saja ada modus, hanya satu modus, atau lebih dari satu modus. Ya, jadi kalau tadi Mas Fadli deket-deket sama siapa gitu, bisa jadi ada modusnya satu, atau mungkin modusnya lebih dari satu nih. Jadi itulah modus. Kalau kita lihat di sini data, ini kita lihat data yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini berarti tidak ada modus. Karena mana? Nilainya sama semua. 1 cuma 1, 2 cuma 2, 3-nya cuma 2-nya cuma 1, 3-nya cuma 1, semua angkanya 1. Jadi nggak ada yang lebih banyak muncul. Nah, ini tidak ada modus. Kemudian di sini selanjutnya data yang kedua 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini apakah ada yang beda? Mana yang muncul lebih dari satu? Ada 4, Bu. 4, Ibu. Itu kita lihat ya, 4-nya itu muncul 2 kali. Berarti modusnya itu 4. Kemudian yang ketiga, data yang ketiga. Coba dilihat. Modusnya di angka berapa? 2, 3, dan 4, Ibu. 3 dan 4, Bu. Jadi modus bisa begitu ya. Jadi begitu angka itu munculnya sama, berarti datanya modusnya 2, 3, dan 4. Kalau angka 3-nya nih saya ganti dengan 4. Perhatikan, yang paling bawah 3 nih, yang data ketiga, angka 3-nya saya ganti dengan 4. Modusnya jadi berapa? 4, Bu. 4, Bu. 4. Ya. Jadi modusnya 4. Yang 2 tadi walaupun dia ada 2, tapi kan nilainya kalah ya. Yang 2 hanya 2, yang 4 ada 3. Berarti modusnya 4. Oke, sudah mengerti tentang modus ya? Lanjut. Nah, nilai tengah tadi kan ada 3. Ada min, median, modus. Nah, mereka ini punya hubungan. Hubungannya apa sih antara min, median, modus? Nah, di sini min, median, modus ini akan membentuk distribusi data. Jadi min, median, modus ini membentuk distribusi data. Distribusi data yang seperti apa? Jadi di sini akan membentuk 2 jenis distribusi data, yaitu data normal atau simetris. Jadi kalau datanya itu normal, itu akan membentuk kurva yang simetris. Ya, data normal, kurva simetris. Seperti yang tadi kita lihat. Kurva jadi dalam bentuk lonceng, itu loncengnya bentuknya bagus. Tapi kalau distribusi data tidak normal, itu nanti akan membentuk datanya asimetris, tidak normal. Nanti akan kita lihat lagi selanjutnya seperti apa sih yang simetris, seperti apa yang asimetris. Nih, kita lihat ya. Pada saat untuk pengamatan yang cukup besar, jadi kalau kita mengadakan survei penelitian itu yang ada Susenas, penelitian-penelitian besar, itu datanya cukup besar, itu maka kurva yang akan dibentuk itu biasanya simetris atau normal. Lihat ya, kurva simetris atau normal tuh bentuknya seperti lonceng dan tingginya itu di tengah. Kapan kita bisa membentuk kurva normal seperti ini? Yaitu pada saat min, itu lambangnya adalah dengan X bar, kemudian median, kita biasa menyebut median itu kadang MD, kadang ME, silahkan. Dan modus itu MO. Jadi X bar, median, dan MO itu dalam satu garis. Kalau rata-ratanya, mediannya, modusnya dalam satu garis, itu akan membentuk kurva yang simetris atau normal. Jadi sebenarnya kalau data kita kan penelitian nanti besar ya. Kalian sudah mulai bikin skripsi belum ya?
skripsi? Baru proposal aja sih Bu, skripsinya mungkin semester depan. Oke, setelah skripsi, sidang skripsi, terus sudah ya, selesai ya? Iya, Bu. Udah pada punya judul? Belum. Sudah, tapi belum di ACC, Bu. Nah, berapa lama biasanya nunggu ACC tuh? Untuk sidang proposal, kalau S1 pengajuan proposal ada sidang proposal kan ya? Setelah itu nanti sidang skripsi, 2 kali sidang ya? Iya, Bu. Kapan terakhir sidang proposal? Batas waktunya? Januari Bu. Oh, Januari, masih punya waktu ya. Nah, nanti kebanyakan ngambil di mana nih? Data yang diambilnya di mana nih? Masyarakat, Bu, kalau saya, Bu. Masyarakat ya. Jadi ngambil kalau kesehatan masyarakat ngambilnya nanti ya. Nah, kalau di masyarakat itu kan biasanya kita pakainya datanya tuh banyak, besar. Nah, itu kemungkinan data yang akan kita dapat tuh biasanya normal. Tapi beda kalau semuanya ada yang melakukan pengujian obat. Pengujian obat kan terbatas ya. Datanya kecil. Nah, itu biasanya akan mendapatkan kurva yang asimetris. Tapi kalau datanya besar, kita melakukan pembagian tes ada antropometri atau apa ke masyarakat yang luas gitu. Itu biasanya kita akan mendapatkan data yang normal. Terus, jadi ini ya. Jadi diingat bahwa kapan data kita itu simetris, yaitu pada saat min, median, modus dalam satu garis. Ya. Nah, ini yang terjadi data yang asimetris. Jadi skew to the left, di sini adalah kurvanya menceng ke kiri. Dilihat di sebelah kiri itu menceng ya. Jadi dia malah ininya di kanan, yang seperti membentuk runcingnya itu di kanan. Di kirinya dia landai, menceng ke kiri. Karena di sini adanya nilai ekstrim kecil. Itu tadi nilai ekstrim kecil. Jadi ini bisa terjadi, tadi kan yang dipengaruhi nilai ekstrim itu kan si min ya. Jadi kalau min ini dipengaruhi oleh ekstrim kecil, kan nilainya si min ini akan jadi kecil. Nah, jika min itu lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus, maka yang terjadi adalah kurvanya akan menceng ke kiri. Ya, jadi ini ada yang harus dipahami tadi itu. Jika min, median, modus dalam satu garis, maka kita akan mendapatkan kurva normal. Tapi jika kita tadi ada angka ekstrim kecil, semuanya tadi kita dapat berat badan mahasiswa semuanya 53, 54, 55. Ternyata ada yang kurus. Banyak ini yang kurus. Ada yang datanya tadi cuma berat badan cuma 20. Udah kwasiokor kali ya. Itu nanti datanya akan seperti ini. Jadi menceng ke kiri. Karena minnya jadi ketarik ke kiri, mediannya dia akan tetap. Tadi kan median tidak dipengaruhi oleh si nilai ekstrim. Kemudian bisa jadi modusnya itu akan munculnya di sebelah kanan. Ini akan terjadi seperti ini. Nah, nanti min, median, modus ini bentuknya menjadi min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, maka yang terjadi adalah kurvanya menceng ke kiri. Nah, satu lagi. Bagaimana jika nilai ekstrimnya besar? Jika nilai ekstrimnya besar, maka min ada di sebelah kanan. Jika di sebelah kanan, maka kurvanya akan menceng ke kanan, skew to the right. Ya. Jadi kalau minnya besar, dia ketarik ke kanan, minnya kecil, dia ketarik ke kiri. Jadi kemencengan ini mengikuti min. Minnya tadi kemana? Ya,
Jadi sudah paham untuk hubungan min, median, dan modus? Bagaimana kalau min, median, modus dalam satu garis? Kurva apa yang kita dapat? Simetris atau normal, Bu? Bagaimana jika ada ekstrim kiri? Jadi min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Kurvanya bagaimana? Kurva asimetris, Bu. Iya, menceng kemana? Kanan, Bu. Kanan. Min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Kiri. Kiri, Bu, kiri. Oke, jadi ingat, kalau lebih kecil berarti minnya ketarik ke kiri, berarti mencengnya ke kiri. Tapi kalau ekstrimnya besar, minnya ketarik ke kanan, berarti akan menceng ke kanan. Ya, nanti itunya seperti itu. Jadi perhatikan dari min, karena ini kemencengan dari kurva itu dilihatnya dari minnya, karena dipengaruhi oleh nilai ekstrim tadi. Ekstrim kecil dia ke kiri, ekstrim besar dia ke kanan, berarti mencengnya ke kanan. Ekstrim kecil dia ke kiri, mencengnya ke kiri. Tapi kalau dia ada di tengah, kurvanya normal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti untuk yang hubungan tadi itu data awal dari min semua ya, Bu? Iya. Jadi kalau ini kita lihat, kalau di sini kan minnya dia tidak dipengaruhi oleh ekstrim. Ya, pada saat kita punya data normal tidak ada ekstrim besar ataupun ekstrim kecil, walaupun seumpamanya karena datanya besar, ekstrimnya cuma 1 atau 2 kan nggak ngaruh. Misalnya kita punya 200 data berat badan mahasiswa di PKP. Terus kemudian ternyata ada satu orang nih yang badannya semuanya rata-rata beratnya nih semuanya 58, 54 gitu. Ada satu orang yang beratnya 90. Tapi karena dibaginya dengan banyak orang, kan tidak terpengaruh si min ya. Nah, datanya jadi akhirnya kurva yang kita dapat seperti ini, normal. Ya, ingat, walaupun min ini dipengaruhi oleh nilai ekstrim, tapi pada saat datanya besar dan yang bikin ekstrim itu cuma 1 atau 2, ya tidak terlalu berpengaruh. Karena dibaginya kan tadi kan N ya, dibaginya dengan jumlah seluruh data yang ada. Kecuali kalau tadi, contohnya seperti tadi, orangnya cuma 5, biasanya rata-rata 54, muncul satu orang beratnya 90. Nah itu kan jadinya ekstrimnya dibaginya cuma 5. Mau nggak mau akan terpengaruh. Nah tapi kalau datanya besar, rata-rata, median, modus dalam satu garis, maka ini kurva yang terbentuk. Ya, sudah jelas? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan. Misalkan median hasil pembagian dari rumus mediannya koma-koma, Bu. Yang dibagi duanya itu ganjil, misalkan 12,5. Nah, itu ngambilnya gimana, Bu? Gitu. 12,5. Posisi mediannya atau apa nih? Ya, posisi mediannya, Bu. Kan kalau tadi kan 7 kan gampang ya, posisi ke-7. Misalkan posisi 6,5. Oke, jadi posisi 6,5 ini ya. Nah, sekarang gini aja dulu. Kita masuk ke soal aja ya, latihan soal. Nah, coba dilihat dulu deh ini. Sekarang kerjakan bareng-bareng. Perhatikan data berikut ini. Data pertama itu 15, 12, 13, 10, 14, 5, 5, 5, 9, 7, 15. Data yang kedua 10, 6, 12, 7, 11, 6, 9, 3, 8, 10. Data di atas ada berapa data? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, Bu, yang atas. Yang atas ada 11. Yang di bawah? 10, Bu. Oke, berarti ini di atas genap.
genap, di bawah ganjil ya. Di atas ganjil, di bawah genap ya. Nah, kemudian silahkan dihitung, teman-teman semuanya ngitung dulu. Saya kasih waktu 5 menit untuk menghitung, tentukan min, median, dan modusnya. Ya, sekarang 5 menit silahkan untuk menghitung soal 1, soal A dan soal B ini. Kalau tidak menghitung sendiri, biasanya suka lupa. Jadi semua hitung aja dulu. Median, satu, dua, tiga, empat, 5, 12, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, min 10, median, min 10, median 10, modus 10, dan median 5. Dua, dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,2. Masuk ke ukuran tengah variabel kategori. Ukuran tengah variabel kategori kan tadi hanya satu ya. Apa tadi? Proporsi atau persentase. Ya, persentase atau proporsi. Cuma satu itu aja kalau untuk kategori. Jadi variabel kategori disimpulkan dengan cara menjelaskan nilai persentase masing-masing kelompok. Jadi misal nih, ingin menjelaskan jenis kelamin mahasiswa. Ada 100 mahasiswa yang disurvei, 90 perempuan dan 10 laki-laki. Kalau di kelas ini berapa orang perempuannya? Ada berapa perempuan di kelas ini? 35, Bu. Perempuannya 25, laki-lakinya ada berapa? Perempuan 35, laki-lakinya ada 6, Bu. Oh, 35 sama 6 ini ya. Sama ini dengan kelas-kelas yang lain ya. Jadi ini gini, kalau kita bilang seperti ini tadi nih, 100 mahasiswa yang disurvei, 90 perempuan dan 10 laki-laki. Bagaimana cara mengatakan data ini? Analisanya, kalau nanti kalian mengerjakan skripsi dan hasilnya kategori, pakainya datanya kategori, maka nggak ngomongin min median, kan nggak bisa. Jenis kelamin kita omong dengan bilang bahwa min median ya. Jadi kalau datanya ini datanya kategori, jadi
kita bilangnya cuma bisa persentasenya. Jadi mahasiswa perempuan 90% dan laki-laki 10%. Jadi 90 dibagi 100 dan 10 laki-laki bagi 100. Jadi kesimpulan dari data ini adalah kita boleh bilang nih, mayoritas mahasiswa adalah perempuan. Jadi kita bisa bilang mayoritas dengan syarat kalau nilai minimalnya 90. Kalau di bawah 90 kita nggak bisa bilang mayoritas, tapi kita bilangnya dengan lebih banyak mahasiswa perempuan dibanding dengan laki-laki. Ya, coba sekarang dihitung deh. Di kelas ini ada 35 perempuan dan 6 laki-laki. Jadi berapa persentasenya untuk mahasiswa perempuan? Coba dihitung, berapa persentase mahasiswa perempuan di kelas ini dan berapa persentase mahasiswa laki-laki? Kelima. Sudah ada yang ketemu jawabannya? Berapa persentase mahasiswa perempuan di kelas ini? Jumlahnya tadi 35 ya. Bagaimana cara menghitungnya? Hitungnya itu berarti perempuan 35 dibagi jumlah seluruh itu mahasiswanya ya Bu ya? 41. Iya. Dikali 100%. Ya. Jumlahnya berapa? 85,36. Cara Perempuan menghitungnya 85%. berapa? 85. 85%. Ya. Yang laki-lakinya 4,2. Bukan 4 ya. 85% berarti laki-lakinya sekitar 15%. 15 ya. Ya, 15. Nah, jadi jumlah persen itu kan akan selalu 100. Ya, jadi kalau tadi mahasiswa perempuan itu 35. Berarti 35 kita bagi dengan 41. 41 adalah N besarnya, N jumlah seluruh mahasiswa. Jadi 35 kita bagi 41 kalikan 100%, ketemunya 85%. Kemudian untuk laki-laki berarti 6 dibagi 41 kali 100%, ketemu 15%. Nah, sekarang mahasiswa perempuan 85% dan laki-laki 15%. Jadi kesimpulannya apa? Bagaimana cara kita menyimpulkan? Lebih banyak perempuan. Oke. Jadi di sini kita belum bisa bilang mayoritas ya, karena angkanya belum mencapai 90%. Jadi tapi kita bisa bilang bahwa lebih banyak mahasiswa perempuan di kelas ini dibandingkan laki-laki. Gitu ya. Jadi jelas ya untuk penghitungan kategorik seperti apa ya? Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulan dari nilai tengah. Nilai tengah itu kan tadi ada 2. Ingat ya, nilai tengah tadi untuk variabel numerik dan variabel kategori. Variabel numerik nilai tengahnya ada apa aja? Min. Ya, min. Ya. Ya, jadi numerik itu ada 3, min, median, modus. Tapi biasanya variabel numerik umumnya menggunakan min. Makanya kita harus tahu bagaimana cara menghitung min yang benar. Karena biasanya kita menggunakan min. Ayo Bu Guru, Bocor ya. MTK. Oke.
bel. Oke. Kemudian untuk variabel kategori hanya satu, berarti kita menggunakan persentase. Nah, ini untuk nilai tengah. Untuk nilai tengah kita sudah jelas ya. Jadi kita menggunakan min, median, modus, persentase. Jadi untuk nilai tengah ini min, median, modus, dan persentase, ininya sampai di sini. Untuk nilai tengah, apakah ada pertanyaan atau ada yang masih mengganjal? Kalau masih ada tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke berikutnya. Ini biasanya ada istirahat dulu atau langsung nih? Min, median, modus, kemudian untuk kategoriknya persentase. Nah, tapi dari nilai tengah ini belum cukup. Jadi apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya setelah kita punya data? Kita lihat lagi, kita masuk ke ukuran variasi. Ukuran variasi. Di sini ketemunya adalah, kita lihat dulu nih, untuk ukuran variasi, apa sih ukuran variasi itu? Kita lihat dulu. Ukuran variasi adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data, sehingga bisa menunjukkan bahwa data itu bervariasi atau heterogen, atau data itu tidak bervariasi atau homogen. Terus di sini ukuran variasi penting, karena ukuran pusat atau ukuran tengah, yaitu min, median, modus, tendensi sentral itu hanya memberi informasi yang terbatas, sehingga tanpa dipadukan dengan ukuran variasi, data kurang bermanfaat dalam analisis data. Makanya kenapa kita nggak cuma makainya min, median, modus, walaupun kita udah tahu nih min, median, modus, tapi ya belum valid. Jadi harus lanjut lagi nih, setelah min, median, modus apa nih? Kita ke varian. Nah, ini untuk kita menggambarkan bahwa pentingnya variasi. Kenapa sih nggak cukup median, modus, mesti ada variasi segala? Kita lihat pentingnya min, median, modus. Kita ingin mengetahui. Misalnya sebuah penelitian ingin mengetahui karakteristik berat badan bayi baru lahir di dua kota. Misal di kota A nih, berat badan bayi baru lahirnya 2.500 gram, 2.500, 2.500, 2.500. Minnya ketemu 2.500. Di kota B kita ketemu 2.100, 2.300, 2.900, 2.700. Maka minnya 2.500. Di sini nggak ada nilai ekstrim, tapi juga kita ngelihatnya landai aja kan, yang di kota B juga minnya sama 2.500. Kota A minnya sama 2.500. Kalau kita hanya pakai data min ini aja, bahwa kita bilang nih, laporan, di buku laporan, bahwa kota A dan kota B mempunyai min berat badan bayi baru lahir yang sama 2.500. Berarti nggak ada masalah kan? Di kota A nggak ada masalah, di kota B nggak ada masalah. Jika kita pakainya hanya seperti ini. Nah, ini udah mau habis. Jadi kalau kita pakai datanya seperti ini, kemudian kita membuat laporan, kita tidak akan menemukan masalah kesehatan di kota B. Padahal kita lihat bahwa di kota B ini ada bayi lahir dengan berat badan di bawah 2.500. Gitu. Masalah kesehatannya tidak akan kelihatan kalau kita hanya pakai min. Jadi laporannya kita cuma pakai min. Berapa ini rata-ratanya? 2.500. Oh ya udah, masalah kesehatannya nggak ada. Gitu. Jadi kesimpulannya kota A dan kota B mempunyai min yang sama, namun variasi yang berbeda. Jadi kita kan tadi mau lihat heterogen homogen ya. Jadi di kota A itu homogen. Homogen itu sama. Jadi kalau homo itu sama, hetero itu beda. Ya, jadi kalau sesuatu yang sama itu kita bilang homogen. Sedangkan di kota B itu heterogen, karena benar-benar itu masing-masing orang itu berat badannya beda. 2.100, 2.300, 2.900, 2.700. Kesimpulannya adalah karakteristik berat badan bayi baru lahir di kota A dan kota B adalah berbeda. Jadi kalau kita
sudah pakai varian, bahwa kita lihat yang satu homogen, yang satu heterogen. Kemudian kita lihat karakteristik berat badan bayinya juga ternyata ada yang di atas 2.500, ada yang di bawah. Makanya di sini kita baru bisa lihat kalau kita sudah pakai varian. Tahnya nih, satu lagi kalau kita pentingnya varian di sini. Misal Mas Fadli nih, lagi mau kenalan, diiniin sama temennya, ayo datang ke rumah nih, kita nanti Valentinan mau ada yang ketemuan, mau pada ngumpul gitu, cewek-cewek mau pada ngumpul nih di rumah gitu. Mas Fadli nanya, kira-kira umurnya berapa nih yang pada ngumpul? Rata-rata umurnya 20 tahun gitu. Wah, 20 tahun nih gitu. Udah, datanglah nih pada saat hari H. Terus, mana yang mau datang? Bentar lagi datang. Datanglah ibu-ibu dengan perempuan umur 35 tahun dengan membawa anak 5 tahun. Kemudian datang lagi perempuan 35 tahun bawa anak 5 tahun. Datang lagi umur 35 tahun bawa anak 5 tahun. Udah curiga kan kalau seperti itu? Lah mana yang umur 20? Nah, kalau seperti itu kan bisa dilihat. Kalau ngomongnya rata-rata 20 tahun, maka berapa rata-ratanya tadi nih? 35, 5, 35, angkanya paling bawah. 35, 5, 35, 5, 35, 5. Berapa rata-rata umurnya? Berapa? 20, Bu. 20, nggak salah kan? Kalau rata-rata umurnya, ya yang mau datang nih 20. Tapi yang datang adalah perempuan umur 35 dengan bawa anaknya 5 tahun. Perempuan umur 35, bawa anaknya 5 tahun. 35, 5 tahun gitu. Jadi rata-ratanya tetap 20. Gitu. Nah, itulah pentingnya variasi. Jadi kalau kita ngomongnya hanya min, kita nggak tahu nih orangnya umurnya pada berapa gitu. Atau kita mau nyebrang sungai, kita nyebrang sungai nih, kita tanya ke penduduk setempat, ini rata-rata kedalamannya berapa ya? 1 meter gitu kan. Wah, kalau 1 meter kita pikir kan udahlah rata-rata 1,5 meter gitu. Oke lah, bisa kalau cuma 1,5 meter gitu kan. Ternyata pada saat lewat masuklah ke sungai, oh iya cuma sampai pinggang, berarti mungkin sekitar 1 meter. Kemudian terus lewat sampai dengan perut 1,25 meter, lewat lagi sudah mulai sampai leher gitu. Terus lewat lagi, ternyata loh kok cuma sedengkul, cuma 0,5 meter. Terus lanjut lagi, tiba-tiba tenggelam karena 3 meter gitu. Kalau tadi dari 0,5 meter, 2 meter, 1 meter itu dirata-ratakan adalah ketemu 1,5 meter. Orang penduduk desanya nggak salah ngomongnya 1,5 meter, kan rata-ratanya. Walaupun ternyata kedalaman sungai itu ada yang dangkal 0,5 meter, ada juga yang dalam sampai 3 meter. Ya, itulah pentingnya variasi. Sudah tahu ya untuk variasi itu seperti apa ya? Nah, kita masuk dulu ke berikutnya. Nah, kemudian selain variasi, tadi kan kita lagi ngomongin tentang ukuran variasi. Selain varian, ini ada lagi range. Kan tadi pertama varian ya. Tadi adalah yang pertama varian, kemudian ini adalah range. Range itu sering kan kita ngomongin range-nya berapa. Nah, kalau untuk range biasanya udah pada biasa ngitung ya. Range itu adalah perbedaan antara nilai yang terbesar dengan terkecil. Rumus range itu adalah maksimal kurangi minimal. Jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Proses perhitungannya, urutkan datanya dulu. Karena kalau tidak diurutkan, kita tidak akan tahu mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Jadi, urutkan datanya ini untuk mempermudah penghitungan.
Misal kita di rumah sakit A, ada lama rawat di rumah sakit A itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 6 hari. Maka nilai range-nya adalah 6 dikurang 2. Karena kan paling besar angka 6 ya. Paling kecil adalah angka 2. Jadi range-nya ketemu 4. Kemudian untuk di rumah sakit B, lama rawatnya ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 8 hari. Maka range-nya nilai paling besar adalah 8 dikurangi 1. Jadi 7 hari. Jadi lama ini yang bocor siapa ya? Aku udah bilang es minum. Siapa pada? Udah capek lu. Dulu ya. Rul. Skip dulu. Giliran ditanya aja. Diem Yun. Oke, baik. Oke, baik. Kemudian, jadi kesimpulannya, lama dirawat pasien di rumah sakit B ini lebih bervariasi dibanding di rumah sakit A, ya. Karena tadi rumah sakit B itu 7 hari, range-nya 7. Sedangkan rumah sakit A itu 4. Tapi nilai range ini punya kelemahan. Jadi perhitungannya hanya melibatkan nilai terkecil dan terbesar. Jadi kita nggak ngelihat nih di tengah ada angka apa, nggak dilihat. Jadi cuma yang paling kecil, kemudian yang paling besar. Ya, dan nilai range ini sangat dipengaruhi oleh angka ekstrim. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat rumah sakit B itu kalau 3, 4, 5. Kemudian tapi yang 1 sama 8 ini kan kalau 1 mau nilai ekstrim kecil kemudian 8 ekstrim besar, ini maka dia sangat dipengaruhi. Kalau yang 1 tadi karena 2, 3, 4, 6 tidak terlalu jauh, dia 4. Ya, jadi yang dipengaruhi oleh nilai ekstrim kalau tadi untuk nilai tengah adalah min, kalau untuk ukuran variasi yang dipengaruhi oleh angka ekstrim itu adalah range. Nah, kemudian yang kedua setelah range. Kalau yang kedua dari ukuran variasi. Tadi yang pertama kan ukuran variasi itu range. Ukuran yang kedua adalah varian. Nah, varian itu apa sih? Varian adalah rata-rata kuadrat perbedaan antara nilai observasi dengan min. Rumusnya seperti dilihat di sini. Jadi lambangnya adalah S kuadrat. Jadi S kuadrat atau varian adalah sigma. Sigma atau jumlah dari X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Nah, di sini N itu adalah jumlah data, X bar adalah nilai rata-rata, dan X adalah masing-masing data. Dan, ini nanti varian. Nah, tapi ini varian ini kan masih kuadrat. Jadi kalau kuadrat itu kadang kita agak bingung makainya. Nah, untuk proses mempermudah penghitungan, varian ini adalah lanjutannya adalah standar deviasi atau simpangan baku. Kalau ini udah sering dengar? Standar deviasi atau simpangan baku? Sudah, Bu. Belum, Bu. Ya. Belum ya? Ya. Ini nanti kita kalau penelitian itu namanya standar deviasi atau simpangan baku ini pasti kita akan selalu pakai. Jadi kita akan lihat apa sih ini standar deviasi atau simpangan baku. Jadi baku ini adalah akar dari varian. Tadi varian ini kan masih S kuadrat ya. Nah, ini dilihat di sini. Varian itu S kuadrat. Nah, kalau S kuadrat itu masih bingung untuk pemakaiannya. Jadi, untuk lebih mudahnya nanti kita pakainya ini di sini. Standar deviasi atau simpangan baku. Jadi, simpangan baku ini adalah akar dari varian. Jadi, rumusnya sama. S kuadrat. Kalau tadi S kuadrat, ini kuadratnya hilang, tapi jadi di akar. Ya, untuk ininya sama. Jadi S sama dengan akar dari sigma X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1.
banyak dipakai dalam analisis statistik. Jadi benar-benar dipahami bagaimana cara penghitungannya, kemudian apa sih fungsinya dari standar baku ini, kita akan pelajari. Nah, kalau melihat rumus begini, pusing nggak? Enggak. Enggak ya? Udah bisa dibayangkan ya rumusnya? Nah, kita masuk ke soal. Nah, kita lihat nih. Nilai statistik pada 6 mahasiswa S1. Misal nilainya 4, 4, 6, 6, 8, 8. Hitung min-nya dulu. Kalau ngitung min tadi gimana caranya? Rata-rata jumlah Dibagi. dibagi. Oke, jadi kalau min tadi udah pada bisa semua ya. Jadi tinggal ditambahkan 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 8 tambah 8 dibagi 6. Jadi di sini jumlahnya 36 dibagi 6. Minnya adalah 6. Ya. Tapi kan ini kan variasi gitu kan. Kita masuk jumlah. Ini ada 4, 4, 6, 6, 8, 8. Dulu ya. Dinda. Oke, baik. Sekarang kita masuk menghitung varian. Kan tadi rumusnya ini ya, varian ya. Rumusnya ini. Jadi X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Nanti semuanya sigma dulu nih, baru dibagi N min 1. Jadi langsung masuk ke sini, kita masuk nih di bawahnya. Jadi kan tadi 4, rata-rata 6. Jadi 4 dikurang 6 dikuadratkan. Ditambah angka yang kedua 4. 4 dikurang 6 dikuadratkan lagi. Angka yang ketiga 6. Berarti 6 dikurang 6 dikuadratkan lagi. Yang keempat 6. 6 min 6 kuadrat. Ditambah dengan angka yang kelima berapa? 8. 8 dikurang 6 dikuadratkan. Kemudian yang terakhir ada 8 dikurang 6 dikuadratkan. Dibagi N min 1. N-nya berapa tadi? N-nya itu kan 6. Ya, N-nya 6. 6 dikurang 1. Jadi tadi 4 dikurang 6 dikuadratkan. 4 kurang 6, 2. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Terlihat di bawahnya ya. Jadi 4 dikurang 6 dikuadratkan, berarti 4. 4 dikurang 6 dikuadratkan 4. Nah, yang ketiga 6 dikurang 6. Hasilnya 0. 0 dikuadratkan tetap 0. Yang keempat 6 dikurang 6 dikuadratkan 0. 8 dikurang 6, 4 dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4. 4. Jadi di sini 4 tambah 4 tambah 0 tambah 0 tambah 4 tambah 4 dibagi N min 1. N-nya tadi kan 6 dikurang 1, berarti 5. Hasilnya di sini 16 dibagi 5, 3,2. Nah, tadi variansnya udah ketemu nih. Hitung varians. Jadi udah bisa yang hitung varians ya. Jadi dihitung hasilnya 3,2. Ya, jadi variannya ini 3,2. Kemudian standar deviasi itu kan tadi akar dari varian. Ya, akar dari varian berarti akar dari 3,2. Berarti hasilnya 1,8. Jadi kalau kita nanti ada soal disuruh menghitung Pak setelah dapat varian terus menghitung standar deviasi udah gampang, tinggal diakarin aja. Akar dari 3,2 adalah 1,8. Ya. Kemudian kesimpulannya adalah jadi rata-rata nilai mahasiswa adalah 6 dan standar deviasinya 1,8. Atau bisa kita bilang juga rata-rata nilai mahasiswa adalah 6 dengan variasi 1,8. Nah, kita masuk lagi ke sini. Nah, jadi kan tadi kita udah ketemu ya. Sekarang kita mau lihat hubungan min dengan simpangan bakunya. Jadi di sini setelah kita ketemu angka 1,8, jadi maksudnya ini apa sih angka 1,8 ini? Variasi 1,8. Kita masukkan ke dalam perhitungan. Jadi dari data di atas plus minus 1,8 dari minnya.
rata-rata itu ada simpangannya 1,8. Jadi tadi rata-ratanya kan 6. Standar deviasinya 1,8 plus minus 1,8. Jadi tadi min dikurang, jadi kalau untuk plus minus, jadi nanti minusnya 6 dikurang 1,8 4,2, kemudian 6 ditambah 1,8 adalah 7,8. Jadi nilai mahasiswa berkisar antara 4,2 sampai dengan 7,8. Ya, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan untuk simpangan baku? Bagaimana untuk simpangan baku? Bu mau nanya Bu. Ah ya, silakan. Berarti ini kan MEN-nya jadi berbeda ya sama yang awal ya Bu. Kan di awal itu untuk mencari variasinya 6 itu ya Bu ya. Variasi. Iya, yang untuk Yang mencari mana ya? varian. Yang ini Bu, hitung MEN yang awal Bu, yang 36/6 sama dengan 6. Oh, ini 36 dibagi 6 itu min. MEN-nya rata-ratanya. Ya. Nah, ini kan yang rata-rata yang kedua ini dari data di atas itu lebih kurang tuh 1,8 dari MEN-nya. Berarti tinggal ditambahin aja gitu ya Bu ya? Ya. Emang datanya ini dari data di atas 1,8. Iya Bu. Iya Bu, ya Bu. Jadi kita kalau ngomongin min itu kan cuma rata-rata. Jadi gini, kalau seumpamanya yang tadi ini contoh-contohnya yang tadi kita ngomongin, nanti yang datang nih cewek-cewek umur rata-rata 20-an tanpa ngomong varian atau nggak ngomong simpangan bakunya berapa. Kita itu kan tadi simpangan bakunya kalau seperti itu tadi adalah simpangan bakunya 15. Ya, kalau 35, 5 itu simpangan bakunya sekitar 15. Berarti nanti kan ngomong 20 dikurang 15 ketemu 5, 20 ditambah 15 ketemu 35. Ya, tapi kalau kita ngomong cewek-cewek yang datang umurnya 20-an, simpangannya berapa? 1. Berarti yang datang kan cuma 20 dikurang 1 atau 20 ditambah 1. Berarti cewek-cewek yang datang di umur 19 atau umur 21 atau umur 20 gitu. Jadi kalau simpangan baku itu adalah kira-kira angka yang akan kita dapat itu berapa. Jadi kayak tadi nih, nilai mahasiswa itu kan ada yang 4, ada yang 8, ada yang 6 ya. Tapi kita kan ngomong rata-ratanya 6. Rata-ratanya 6, simpangan bakunya ada 1,8. Berarti rata-ratanya, nilai rata-rata ini kita kurangi dengan simpangan bakunya 6,8 atau ditambah 1,8 atau ditambah dengan 1,8. Jadi nilai mahasiswa berkisar antara 4,2 sampai 7,8. Kan pada kenyataannya nilainya ada yang 4 juga kan? Ada yang 8 juga. Jadi nggak semuanya nilainya 6. Ya kan? Kalau ngomong rata-rata itu kan sebenarnya ini cuma untuk tahu bahwa oh rata-rata kelas ini nih nilainya sekian. Tapi sebenarnya kan ada yang dapatnya kurang bagus, ada yang dapatnya memang lebih bagus. Gitu. Cukup jelas? Ya cukup Bu, terima kasih Bu. Iya. Jadi simpangan baku ini untuk mengetahui sejauh mana sih kira-kira penelitian kita nih. Kalau kita ngomongin penelitian kita itu sebenarnya nilainya sejauh mana. Kalau kita ngomong cuma di min aja, kita berhenti di min, kita tanpa tahu simpangan bakunya, kita ngomongnya cuma rata-rata nilai di kelas ini 6. Oh, berarti semuanya mahasiswanya 6. Seumpamanya gini, untuk batas lulus nilai adalah 6,5. Kalau kita ngomong nih, batas lulus nilai adalah 6,5 atau batas lulus nilai adalah 7. Kalau kita ngomong rata-rata minnya ini 6. Kalau kita nggak ngomongin simpangan bakunya berarti di kelas nggak ada yang lulus. Ya kan? Karena dianggap semuanya nilainya 6. Padahal sebenarnya kan ada yang nilainya di atas itu. Ya, jadi yang di atas itu kan kita nggak sebut. Gitu. Tapi kalau kita ngomong bahwa
simpangannya 1,8. Jadi dari yang tadi kita ngomong rata-ratanya 6, simpangannya 1,8, kita tahu, oh bahwa ternyata ya nggak semuanya nilainya 6. Karena ada yang ditambah 1,8. Jadi 7,8, batas lulus, sudah lewat. Gitu ya. Dan kita lanjut. Nah, di sini. Kita lihat hubungan antara min dengan simpangan baku. Jadi, kalau datanya distribusi normal. Kalau normal itu bagaimana normal? Kalau data normal itu tadi kita sudah bicara tentang data normal itu apa? Data normal itu yang bagaimana sih? Data normal adalah data itu antara min, median, modus itu bentuk loncengnya tadi sempurna ya, simetris. Kalau bentuknya tadi simetris seperti yang tadi kita lihat, maka kita bisa bilang bahwa 68% data berada di kisaran min plus minus 1 standar deviasi. Kalau tadi kan kita dapat angka itu tadi 1,8 ya. Kemudian ini harus diketahui ya, dan kalau bisa nih ini dihafalkan untuk yang data berdistribusi normal ini. 68% data berada di kisaran min plus minus 1 standar deviasi. Kemudian 95% data berada di kisaran min plus minus 2 standar deviasi. Kemudian 99% data berada di kisaran min plus minus 3 standar deviasi. Lebih enaknya kita lihat ini nih. Misal nih, rata-rata nilai UTS 6. Oh, ini saya salah nulis ini. Ini harusnya bukan 6 ya, nanti saya ganti. Rata-rata nilai UTS itu adalah 70 ya, bukan 6 ya. Jadi rata-rata nilai UTS, sorry itu yang angka 6 itu diganti dengan 70 ya. Jadi nilai rata-rata UTS itu 70 dan standar deviasinya atau S-nya tadi adalah 5. Jadi kita bisa memperkirakan nih kalau kayak gini. Kan tadi kalau semuanya 70 plus minus 5 gitu ya. Kalau kita ngomong tadi berarti nilainya berkisar 68% mahasiswa nilainya berkisar antara, kan tadi nilainya 70 ya. 70 plus minus 1 standar deviasi. Jadi plus 1 plus 5, jadi yang ini jadi plus minus 70 plus minus 5. Ya, karena kan 1 standar deviasi tadi 1 kali standar deviasinya 5, berarti 1 kali 5. 70 plus minus 1 kali 5. Jadi 70 dikurang 5 sampai dengan 70 ditambah 5. Jadi nilainya 65 sampai dengan 75. Jadi kita bisa bilang 68% mahasiswa nilai UTS-nya berkisar antara 65 sampai dengan 75. Gitu ya. Kemudian yang kedua, 90%. Tadi kita lihat di atas, 90% data berada di kisaran min plus minus 2 standar deviasi. Jadi 95% mahasiswa nilai UTS-nya berkisar antara 70 plus minus 2 kali 5. Jadi 70 plus minus 10. Berarti 70 dikurang 10 sampai dengan 70 ditambah 10. 70 dikurang 10, 60. 70 ditambah 10, 80. Jadi bisa kita bilang bahwa 95% mahasiswa nilai UTS-nya berkisar antara 60 sampai dengan 80. Cukup jelas sampai sini? Coba. Iya? Yang 68% data berada di kisaran, itu taunya dari mana, Bu? Ini ketentuan. Jadi makanya ini dihafal kalau yang ini ya. Jadi untuk hubungan min dengan standar deviasi yang di atas ini adalah ketentuan. Ketentuan itu sudah rumus. Jadi udah standar baku. 68% data ada di kisaran min, ini adalah standar baku dan ini harus hafal. 68% itu adalah min plus minus 1 standar deviasi, 95% adalah min plus minus 2 standar deviasi.
deviasi, dan yang ketiga 99% min plus minus 3 standar deviasi. Oke, ini harus di luar kepala untuk yang ketentuan hubungan min dengan simpangan baku yang ini. Ini tidak dihitung, ini tidak kita hitung, ini memang sudah rumus. Ya, cukup jelas? Dilihat dulu, dipahami dulu, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Berarti kalau misalnya data kita ada 68%, waktunya yang itu, yang 68% itu ya Bu? Kalau 95. Nah, jadi gini, artinya gini, seumpamanya nih mahasiswa teman-teman semua nih habis ujian, terus selesai ujian dapatlah nilai 80, rata-ratanya 80, semuanya teman-teman semua nih tadi nih ada yang menghitung, ternyata rata-rata nilai kita ini nih 80 gitu ya. Terus kemudian dihitung kan semua temen nih masukin nilai, si A, si B, si C semuanya masukin nilai. Dihitunglah simpangan baku dengan cara ini ya tadi ya, cara menghitung simpangan bakunya ya. Simpangan baku kan tadi kita tinggal masukin dengan rumus ini. Kita masukin rumus dengan ini. Ya, ketemulah ternyata simpangan bakunya seumpamanya tuh ketemu nilainya 5. Standar deviasinya 5. Gitu ya. Tadi rata-ratanya 80. Teman-teman semua nih dihitung nilainya semuanya 80. Rata-rata, bukan semua. Dihitung teman-teman habis ujian rata-rata nilainya 80. Dengan simpangan baku 5. Nah, kemudian yang orang luar nanya, berapa sih? Atau kalau guru lain nanya, anak kelas ini nilainya berapa? Gitu kan, rata-rata nilainya berapa? 80. Simpangan bakunya berapa? 5. Oke. Berarti saya akan menghitung nih, semuanya saya yang nanya. Saya akan menghitung bahwa berarti 68% mahasiswa di sana nilainya itu antara 80 dikurang 5 sampai dengan 80 ditambah 5. Jadi, kalau tadi nih, mahasiswanya tadi kan jumlahnya 41 ya. Mahasiswanya tadi jumlahnya 41. Nah, 41 ini, jadi saya bisa ngitung nih kira-kira nih. Oh, berarti kalau di sana mereka nilainya tuh tadi tuh rata-rata 80, simpangan bakunya itu 5. Berarti kira-kira 68% dari 41 itu kan sekitar 28. Ya, sekitar 28 anak itu nilainya antara 80 dikurang 5 sampai dengan 80 dikurang 5. Ditambah 5. Berarti nilainya antara 75 sampai 85. Saya akan berpikir seperti itu. Gitu kan? Jadi kalau kita ngomong, jadi mahasiswanya ini 28 orang, karena kan 68%. 68% dari populasinya tadi 41. Berarti mahasiswanya 28 orang, kira-kira nilainya itu 75 sampai 85. Gitu. Terus kalau kita ngomong lagi terus tapi kan ini baru 68%. 68% berarti belum semua mahasiswa. Berarti kalau 41 itu 95% itu kira-kira 39 orang. Kalau 95% ya, 98% itu kira-kira 39 orang. 39 orang itu nilainya, kalau kita ngomong 95% nih, saya percaya 95%. Jadi saya percaya, ini yang disebut nanti dengan confident interval. Nanti lebih lanjutnya bahwa ini yang disebut dengan confident interval. Tingkat kepercayaan dari tes yang dilakukan.
Jadi 68% ini bukan nilainya ya, tapi kita tahu bahwa data di populasi itu atau 68% data di populasi itu nilainya min plus minus 1 standar deviasi atau 90% berada di min plus minus 2 standar deviasi. Cukup jelas sampai di sini? Atau masih bingung? Masih bingung, Bu. Ibu, cara kita milih 68%, 95% sama 99%-nya gimana, Bu? 95% itu berarti ada 5% kesalahan. Gitu. Jadi, tapi kalau 99% itu hanya dibolehkan untuk 1% kesalahan. Ya, jadi saya kan tadi memperkirakan, semuanya saya nanya tadi ya, nilainya berapa di kelas ini? 80, Bu, gitu kan? Atau tadi ini nilainya yang sesuai dengan ini aja, berapa rata-rata nilainya? 70. Standar deviasinya berapa? 5. Oh, berarti mahasiswanya 68% mahasiswa atau sekitar 28 orang, 29 atau 28, itu nilainya antara 65 sampai dengan 75. Ya. Tapi kan ini belum semua kalau 28. Masih kurang nih. Ya sudah deh, 95%. Baku ini adalah coefficient of variation atau koefisien variasi. Nah, ini lanjutan dari simpangan baku. Nah, standar coefficient of variation atau COV ini adalah nilai standar deviasi dibagi min, dibagi rata-rata, dikali 100%. Nah, ini rumusnya ya. COV sama dengan S itu tadi standar deviasi dibagi X bar. X bar itu adalah rata-rata dikalikan 100%. Tadi kita udah dapat berapa rumus ya dari depan? 3. Tadi rumus-rumus tadi dimengerti aja dulu ya. 5. Apa sih fungsinya si COV ini? COV ini adalah untuk mengetahui perbedaan variasi antara dua kelompok data yang berbeda rata-ratanya. Contohnya nih, kita melakukan pengukuran. Didapat nih rata-rata tinggi badan 162 cm dengan standar deviasi 15 cm. Kemudian kita ngukur lagi rata-rata berat badan 58 kg dan standar deviasinya 8 kg. Dari data ini mana nih yang lebih bervariasi? Tinggi badan atau berat badan? Tinggi badan. Tinggi badan. Kenapa tinggi badan? Simpangan bakunya besar. Oke. Simpangan bakunya di sini besar ya, 15 cm, kemudian berat badan 8 kg. Di sini 18, di sini 8. Tapi kita lihat lagi nih. Ini kan kita untuk mengukur mana nih yang lebih bervariasi lagi, tinggi badan atau berat badan. Kita masukin ke rumus COV. COV ini ya, koefisien variasi. Jadi standar deviasi dibagi dengan rata-rata dibagi 100. Kita tadi udah tahu ya, rata-ratanya 162, standar deviasinya 15. Berat badan rata-ratanya 58, standar deviasinya 8 kg. Sebentar. Ini. Nah, kita masuk ke sini. Kita masukkan ke dalam rumus. Di sini, COV itu kan tadi rumusnya ini ya. Rumus COV. Coba perhatikan. S dibagi X bar. Ya, S dibagi X bar. Standar deviasi dibagi dengan min. Nah, di sini tadi standar deviasi dari tinggi badan itu 15. Kemudian rata-ratanya 162. Dikalikan 100 dapatlah 9,3%. Berat badan tadi standar deviasinya 8. Dibagi rata-ratanya 58. Dikalikan 100% ketemu 13,8. Ternyata kalau tadi kita lihat sekilas, tinggi badan sepertinya lebih bervariasi ya, karena S-nya lebih besar nih.
sedangkan di berat badan cuma 8. Tapi pada saat dihitung koefisien variasi, ternyata tinggi badan itu koefisien variasinya tuh 9,3, berat badan 13,8. Jadi lebih besar yang mana nih KOF-nya? Berat badan atau tinggi badan? Berat badan. Berat badan. Ya. Jadi kalau mau mengukur itu, ternyata kita masuk lagi ke KOF, koefisien variasi. Jadi ternyata di sini berat badan itu lebih bervariasi dibandingkan tinggi badan. Jadi kalau dengan ini aja, ternyata masih belum cukup juga nih standar deviasi. Masih masuk lagi ke koefisien variasi. Nah itu tadi kan, jadi kita tadi ya untuk statistik urutannya adalah ternyata kita mempunyai min, median, modus. Min, median, modus dengan min aja ternyata kurang. Karena dengan min aja kita tidak tahu variasinya. Masuklah kita ke varian. Dengan varian kita dapat standar deviasi. Ternyata standar deviasi aja nggak cukup. Kita masih butuh koefisien variasi. Jadi gitu ya. Kenapa kita ada varian, kenapa kita ada standar deviasi, kenapa ada KOF, urutannya seperti itu. Karena min, median, modus itu sangat tidak mencukupi kalau untuk menghitung statistik. Nah, untuk KOF ini bagaimana? Cukup jelas koefisien variasi? Jelas, Bu. Yes. Jadi kalau koefisien variasi tinggal bagi aja ya antara standar deviasi dibagi dengan rata-rata, itu dapatlah dikalikan 100% dapatlah nilai KOF. Oke. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?